Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas Pas FM bersama saya Fahmi Andrian dan saya sudah tersambung bersama Alwi Assegaf, Research Analyst GK Invest. Halo, selamat sore Pak Alwi. Selamat sore Mas Fahmi. 14.325 ditutup hari ini rupiah kita. Apa yang terjadi dengan rupiah, reviewnya Pak Alwi? Ya memang rupiah hari ini ya masih cenderung flat, tapi lumayan agak flat juga ya. Artinya rupiah ini mampu berhasil menahan sentimen-sentimen negatif dari eksternal ya. Hal ini didukung oleh solidnya data-data dari dalam negeri ya. Di beberapa minggu terakhir ya, mulai dari minggu sebelumnya di mana PDB dirilis lebih baik dari perkiraan, kemudian indeks kepercayaan konsumen, dan yang terakhir di hari Jumat itu ada data neraca transaksi berjalan atau current account ya, yang di kuartal keempat 2021 ini mengalami surplus sebesar 1,4 miliar dolar ya, dan angka ini lebih baik dari perkiraan ya, di mana perkiraannya adalah defisit 2,6 miliar dolar ya. Kemudian juga di hari Jumat itu ada beberapa sentimen lainnya ya, yang juga cukup positif ya, di mana BI membuat perjanjian dengan bilateral dengan RBA ya, untuk memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang, di mana perjanjian tersebut ya memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal ya masing-masing negara senilai 10 miliar dolar Aussie ya, dan atau 100 triliun rupiah. Dan juga masih dari dalam negeri ya, ini terkait mengenai COVID ya, meskipun angkanya masih meningkat ya, namun dari data Kemenkes ya terakhir melaporkan jumlah kasus positif ya itu mengalami penurunan dalam 4 hari beruntun ya. Nah ini membuat juga sentimen positif bagi rupiah. Nah sementara dari eksternal sendiri, kita lihat meskipun masih ada ketegangan ya antara Rusia dan Ukraina ya, namun saat ini pasar mulai tenang setelah adanya berita yang menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Rusia itu pada prinsipnya telah sepakat ya untuk mengadakan pertemuan puncak ya di tengah krisis Ukraina tersebut, dan ini akan dimulai dulu ada perundingan ya dari kedua menlu mereka ya. Nah ini yang juga saat ini menenangkan atau membuat suasana pasar saat ini ke dalam risk on ya. Ini terlihat dari bursa saham di Asia yang mulai rebound, kemudian kita lihat juga indeks future, indeks saham future ya di Amerika juga mulai rebound ya. Artinya rupiah yang merupakan mata uang emerging market ya, ketika risk on mencuat ya biasanya diuntungkan gitu. Oke. Nah Pak Alwi, kalau kita ke emas yang bergeraknya cukup liar sekali dan sempat ke 1.900 kemarin, tapi akhirnya sekarang turun kembali. Ini kalau Anda melihat dengan adanya kabar tanda kutip ya tidak jadinya perang ini, apakah emas akan kembali turun atau mungkin bisa naik kembali? Ya memang minggu ini kemungkinan akan menjadi minggu yang krusial ya buat harga emas ya Kak. Pasalnya adalah ini akan menentukan ya suasana pasar, apakah masih risk off ataupun risk on ya, dan ini tergantung nanti pada perundingan antara Amerika Serikat ya, Menlu Amerika Serikat dan Menlu Rusia ya mengenai krisis di Ukraina.
Nah, kalau ada perkembangan positif ya, perkembangan positif, ini mungkin bisa mengkoreksi posisi emas ya, yang memang sudah mencapai level tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Tapi yang masih dikhawatirkan oleh pasar bahwa saat ini masih ada potensi ya bagi Rusia ya untuk menginvasi negara tetangganya Ukraina ya karena ini saat ini terlihat bahwa Rusia masih memperpanjang latihan militer ya di Belarus dan terus membangun pasukan-pasukan di perbatasan Ukraina. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika perjanjian ini atau perundingan ini mengalami kebuntuan, maka suasana akan kembali memanas dan ini akan kembali meningkatkan sentimen risk off sehingga harga emas kemungkinan masih tetap bisa melaju. Karena kalau lihat dari secara teknikal juga terakhir emas itu mempunyai resisten di 1876 dan saat ini masih belum masih bertahan di atas level tersebut. Artinya untuk tren jangka pendek ya, minimal jangka pendek ini sudah masih tetap bullish, apalagi jangka menengahnya juga harga sudah terlihat bullish. Jadi potensi bullish masih ada di tengah masih mungkinnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Oke, baik. Terima kasih banyak kalau gitu atas waktunya Pak Alwi. Kita doakan saja yang terbaik karena sepertinya update dari geopolitik ini sangat sangat berpengaruh sekali pada pergerakan semuanya. Bahkan tapi yang strong itu adalah rupiah kita cukup bertahan cukup kuat ya Pak Alwi. Iya, itu dia. Untungnya ditopang ya oleh data-data ekonomi dalam negeri ya, sehingga meskipun suasana eksternal ini masih dalam keadaan tegang ya rupiah masih bertahan ya, itu yang cukup menggembirakan lah buat berita dalam negeri. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Alwi. Selamat sore dan sukses selalu untuk Anda. Ya, selamat sore Mas Fahmi, terima kasih. Anda bersama Alwi Assegaf, Research Analyst GK Invest. Saya Fahmi Andrian.